Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 3, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Usrina. Kita akan belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2 dengan judul materi pertumbuhan dan perkembangan manusia dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita siapkan alat tulis dan bukunya. Yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambah berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan akan terhenti ketika manusia sudah dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah makanan. Jadi makanan yang teman-teman konsumsi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan teman-teman ya. Jadi diusahakan selalu makan makanan yang bergizi supaya pertumbuhan teman-teman juga baik ya. Dan yang kedua adalah olahraga. Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita harus olahraga ya minimal 2 kali dalam seminggu. Dan olahraga pun tidak boleh yang terlalu berat. Nanti dapat mencederai kita. Selanjutnya yang ketiga adalah kebiasaan tidur. Kita sebagai manusia, terutama anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, kita harus istirahat ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, tidur yang baik adalah 8 jam per hari. Jadi untuk teman-teman yang masih masa pertumbuhan diusahakan tidur 7-8 jam per hari. Tapi tidur juga tidak boleh terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak, badan kita akan menjadi lemas. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah gen atau keturunan dari orang tua. Jadi orang tua kita tinggi atau tidak itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Yang kelima adalah susu. Yuk perhatikan sama-sama ya penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi bagi tubuh kita ya teman-teman. Makan karbohidratnya harus seimbang, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Contoh makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan lain-lain. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya mengandung protein. Nah, protein ini sangat bagus untuk tubuh kita. Dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Protein dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tempe, tahu, dan lain-lain. Yang kedua, protein hewani. Protein hewani ini adalah protein yang berasal dari hewan-hewan. Contohnya telur, ikan, daging, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin dan mineral. Sayur-sayuran merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel pada tubuh manusia. Contohnya wortel, bayam, buncis, kangkung, sawi, dan lain-lain. Yang keempat adalah buah-buahan.
Buah-buahan banyak mengandung vitamin dan serat. Contohnya, apel, nanas, semangka, melon, pisang, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Di dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, vitamin yang baik untuk tulang kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang perkembangan. Perkembangan tidak bisa diukur dan ditimbang. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia berhenti ketika dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia. Kita lihat gambar berikut ini ya teman-teman. Pada saat kita masih bayi, kita masih digendong sama orang tua kita. Kita belum bisa ngapa-ngapain ya, cuman bisanya tidur terus. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita berkembang secara fisik. Kita bisa merangkak, berjalan, dan kemudian juga bisa berlari juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Fase pertama dimulai dari fase bayi. Fase bayi ini rentang usianya antara 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah balita atau kanak-kanak. Rentang usianya antara 2 tahun sampai 5 tahun. Lalu anak-anak atau anak kecil di antara 6 sampai 10 tahun. Kemudian fase berikutnya adalah remaja. Pada remaja ini fase rentang usianya untuk perempuan 11 sampai 18 tahun dan untuk laki-laki 11 sampai 20 tahun. Fase selanjutnya adalah dewasa. Rentang usianya yaitu di antara 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir adalah manula atau lansia. Rentang usianya di atas 50 tahun ke atas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video dari Usrina. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.